Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang banjir, yang dimana para basar Banten ini membela abis-abisan Mas Pramono Anung dan Rano Karno, dan saking paniknya mereka menggiring opini yang dimana memotong video Mas Gibran yang dicuekin oleh emak-emak pada saat meninjau lokasi banjir di Bekasi. Tapi tenang saja, para ternak Mulyono, anak-anak jenderal, membela dan membantah habis-habisan para basar Banteng ini, yang dimana video tersebut adalah tidak benar. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Mama yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang, teman-teman dengerin dia ini ya, udah gak percaya. Dia udah mikir Gibran nih apa sih, ngapain ke sini? Pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih, cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau wakil presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Gak ada yang ngomelin, Mas. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, dipotong tuh. Ngomong males itu gimana? Males. Nggak seperti itu. Ya, memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti Videonya apa. singkat karena sangat dia potong. singkat sekali, tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, dikasih bu. Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Sudah tapi emak-emaknya udah bilang males. Mungkin banyak mungkin. Dan mukanya Gibran tuh antara melas sama marah gitu ya, tapi dia nggak bisa Inilah marah. teman-teman ya. Bingung. Pembenci seperti ini. Ya gak enak lah kalau dia marah kan, punya data, ya nggak gak punya enak bukti. gitu, karena orang-orang Videonya juga dipotong, semua tuh sudah siap merekam. sedikit videonya. Video aslinya Yang seharusnya begitu, menjadi Mas. video atau konten yang Dulu dia ini menarik, pendukung Pak bahwa Jokowi ya, Gibran pendukung menyapa warga, Daya. menemui korban Sekarang banjir menjadi gitu ya. Ini malah pembenci Daya ada insiden ini orang. diomelin. Enggak. Ya, karena saya Kenapa memprediksi dia sebelum ini? si emak-emak ini bilang males Ya? gitu ya, dia sudah lama Ya, ngomel. bacot ini orang. Gibran gitu. Ya bacot. Si Pupu Papa turun ke lokasi banjir pada saat banjir sudah surut. Dia mengunjungi warga Jakarta di saat banjir sudah surut. Sementara Bang Dul turun ke lokasi banjir pada saat sedang terjadi banjir besar-besarnya. Makanya dia menggunakan perahu karet. Aduh, udah capek gue. Anak mama, ayo kita bicara dengan logika ya, dan juga kenyataan yang ada ya. Bicara tentang datang ketika banjir lagi besar-besarnya dan perahu karet. Bicara tentang datang ketika banjir sudah surut, dan bicara tentang sepatu boots. Yang kita lihat secara mata tuh ya, noleh video gitu ya, bahwa banjir yang katanya lagi besar-besarnya itu tingginya bahkan nggak sampai selutut, nggak sampai dengkul. Tujuannya nih ya, si wakil gubernur datang ke tempat banjir itu terjadi itu sebenarnya apa? Pingin interaksi sama warga, pingin tahu keluh kesah warga. Tapi ketika datang pakai perahu karet, nembus banjir yang nggak sampai sedengkul, jadi reasoning Anda itu pakai perahu karet ketika banjir lebih besar-besarnya itu nonsense. Ini dipakai please. Dan kita lihat di video, apakah ada interaksi daripada si Wagub itu dengan warga? Wagubnya cuma noleh-noleh ke kanan ke kiri aja gitu, ngeliatin warganya, nggak ada ngomong sama warga juga, nggak ada interaksinya. Sebelumnya emang gue sempat posting video di mana gue comparing 4 video yang ada, videonya Mas Gibran, videonya Bang Dul, videonya Pak Pram, dan videonya Pak Jokowi juga. Di sana gue nge-highlight memang secara akomodasinya, gimana mereka datang dengan apa. Si Mas Gibran pakai boots, datang jalan kaki, Bang Dul perahu karet, satunya lagi naik helikopter, satunya lagi naik gerobak. Tapi sebenarnya di dalam itu juga video comparing itu, gue pingin lu pada ngeliat gitu ya, bahwa tuh liatin tuh, bagaimana para pemimpin itu berinteraksi kepada masyarakat yang terkena bencana. Yang satu berinteraksi secara langsung, yang satu lebih memilih untuk ngeliatin ke kanan ke kiri, naik perahu karet kayak main di Dufan pakai pelampung. Satu lagi memang tidak berinteraksi sama sekali, dan satunya walaupun naik gerobaknya warga masih ada komunikasi sama masyarakat yang terkena masalah. Tapi ya itulah, nggak pernah akan nyampe di sana sama wabah karena mereka cuma selalu ngeliat covernya aja. Dan di video yang gue post itu banyak banget wabah-wabah, terutama anak-anak Ateng yang komennya kayak gini nih. Ya kan wajar, Wagubnya pakai peralatan seperti itu untuk jaga keamanan, pakai pelampung, pakai perahu karet. Ini kan kita pikir keselamatan mereka di dalam berkunjung kan. Kalau misalnya ada jalanan yang lubang, terus mereka memaksa diri untuk menerjang banjirnya, terus kesandung dan bla 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 bla, itu kan bisa bahaya.
Logika aja pikir ya, emang Anda berjalan di jalan yang berlumpur, banjirnya nggak begitu surut, itu nggak bahaya, walaupun Anda masih muda. Coba logikanya itu kemana? Terus Anda nggak pikir yang narik perahu karet itu, Anda nggak pikir keselamatannya gitu? Dan pelampung itu, coba Anda bayangin pelampung. Iya kalau misalnya nih banjirnya itu sepinggang, oke lah. Tapi dengkul aja nggak nyampe. Dan ini ya, ini anak-anak ya, lihat ya, kebanting banget nih sama yang ini. Pak Presiden kita usianya itu di atasnya Wagub jauh banget. Datang ke lokasi yang ngalami banjir, interaksi sama warga, pakai sepatu boots, jalan, dan kondisi airnya itu kurang lebih sama dengan kondisi air yang dimana ada lewat perahu karet. Paham? Oke lah, reasoning daripada salah satu jenderal perangnya wabah itu bilang bahwa mereka dua orang collaboration supaya bisa bikin floodnya cepat hilang, banjirnya cepat surut. Jadi satunya mantau dari atas supaya bisa tahu titik banjir yang mana-mana dan bla itu. Oke, itu gue bisa terima. Cuman salah satu hal yang paling penting yang harus diingat juga sama jenderal perangnya wabah, bahwa masyarakat yang terdampak bencana itu juga perlu perhatian secara emosional, secara langsung daripada pemimpin-pemimpin yang ada untuk tanya mereka, lu gimana? Apa yang lu alamin bisa nggak nih, lu perlu apa, itu perlu juga gitu. Dan itu makin kebanting sama videonya Bapak Presiden kita yang ini nih ya sih, di mana seorang presiden aja turun datang having conversation with them. Jadi oke, paham nggak sih sebenarnya dari sisi mana orang-orang yang ngegoreng orang main di Dufan pakai perahu karet dan pelampung itu, ubur-ubur ikan lele, dan bandingin orang yang naik helikopter. Semoga kebuka itu mata. Tapi kalau misalnya nggak kebuka juga nggak apa-apa, merem aja terus. Salah satu kekuatan pencitraan seorang Gibran Rakabuming Raka adalah ia semakin lama dikenal sebagai seorang tukang belusukan. Inilah yang kita lihat ketika ia pergi mengunjungi rakyat yang sedang terdampak dan menjadi korban bencana. Inilah yang kemudian menjadi kekuatan seorang Gibran dalam menampilkan dirinya, bahwa kehadirannya dalam peristiwa bencana banjir besar di sekitar Bekasi dan sekarang hadir dalam peristiwa bencana di Sukabumi, semuanya menampilkan kekuatan pencitraan seorang Gibran. Ketimbang ia menjadi seorang ego yang narsis, maka saya ingin katakan seorang Gibran adalah seorang yang mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab pada rakyat yang dipimpinnya. Ia tidak pernah menjadi seorang pemimpin yang egois apalagi narsis. Kehadirannya dalam berbagai kesempatan di mana rakyat membutuhkan hadirnya pemimpin dan hadirnya negara, maka seorang Gibran adalah seorang yang menjadi pemimpin yang bertanggung jawab pada rakyat yang dipimpinnya. Ini berbeda dengan para politisi dan pemimpin di republik ini yang ingin hadir tetapi tidak mau kotor dan tidak mau capek dan tidak mau berlelah. Padahal rakyat menangkap citra mereka sebagai pemimpin yang berjarak dengan rakyatnya. Kalau ingin menjadi pemimpin, jangan bangun jarak dengan rakyat. Inilah kekuatan politik dan pencitraan seorang Gibran, bahwa citra Gibran adalah si tukang belusukan. Aduh, Nopi Bule, lu sebenarnya bela siapa sih ya? Sudah jelas kok, menurut logika gua aja gak masuk gitu ya, kalau itu lagi banjir besar-besarnya. Kenapa kok saya bilang begitu? Dalam video itu ada adegan di mana perahu karetnya nyangkut. Nah, logika, kalau nyangkut berarti apa? Dangkal. Dangkal itu nyangkut. Gimana kok bisa bilang itu lagi besar-besarnya? Kalau kita mau memperbandingkan, ya kan, Prabowo kemarin kunjungan ke Babelan Bekasi, mengecek kondisi ya masyarakat yang terkena banjir. Berapa coba dalamnya? Sama kayak di video Rano Karno ketika diderek sama petugas, segitu. Nih kalau mau Prabowo pakai perahu karet bisa. Jangankan perahu karet itu, ya, pakai pesawat heli pun di atasnya genteng itu bisa.
tapi gak dilakuin. Ya karena apa? Ya karena cetek. Buat apaan pakai perahu karet? Nyusahin petugas tuh namanya. Bukannya evakuasi warga, malah evakuasi pejabatnya. Pakai logika, Nopi bule. Si Pupu Papa turun ke lokasi banjir pada saat banjir sudah surut. Dia mengunjungi Mbak, Anda membandingkan Mas Gibran, Mas Pram, dan Rano Karno dalam kunjungan banjir. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Katanya Rano Karno pakai perahu karena airnya masih dalam, sementara Mas Gibran pas datang setelah airnya sudah surut. Ini beneran dalam atau cuma kelihatan dramatis? Soalnya kalau kita perhatiin, airnya cuma sampai lutut loh. Kasian banget yang harus narik perahu karetnya. Buka matamu Mbak, jangan tutup mata kalau nonton berita. Biar tahu mana yang beneran peduli dan mana yang cuma pencitraan. Anda juga mengatakan Mas Pram yang survei pakai helikopter supaya lebih efektif dan cepat. Ya saya sih nggak masalah ya Mbak, tapi emang harus seperti itu. Pemimpin itu kalau mau tahu kondisi rakyatnya, ya turun langsung dong, biar bisa benar-benar merasakan apa yang warga alami. Bukan cuma lihat dari atas terus kasih laporan. Kalau sekedar lihat dari helikopter, ya wajar aja banyak yang bertanya-tanya, ini beneran peduli atau cuma formalitas? Nah, giliran Mas Wapres Gibran yang datang setelah banjir surut, malah diributin. Kasian ya, padahal jelas-jelas pemimpin yang merakyat udah turun langsung ke lokasi tanpa nyusahin orang lain. Gue yakin deh, kalau Gibran di posisi sebaliknya, pasti kalian bakalan hujat dan bahas sampai 7 turunan pun gak bakalan habis. Oh iya Mbak, Anda menyebut Mas Wapres Gibran dengan panggilan Fufu Fafa. Gini ya Mbak, bersihkan dulu hatimu, ini bulan puasa loh. Stoplah mengejek, gak baik loh, sebut aja Pak Wapres, gak apa-apa kok. Kami warga 58% menghargai itu. Kami melihat dengan mata hati kami bagaimana sifat pemimpin kami, bukan berdasarkan kebencian dan pencitraan, apalagi dengan kebegoan yang seperti yang Anda katakan. Atau mungkin Anda salah satu orang yang bego dalam menilai survei Rano Karno dan Mas Pram. Udahlah Mbak, kita lihat fakta aja. Pemimpin yang beneran kerja tuh kelihatan. Jangan gampang ketipu pencitraan. Dan yang paling penting, jangan tutup mata kalau lagi nonton berita. Salam anak muda dari Indonesia Timur. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana para Basar Banteng ini membela abis-abisan dari kader PDIP, yaitu sekaligus Gubernur DKI Jakarta Mas Pramono Anung dan Rano Karno. Dan para Basar Banteng ini menggiring opini, memotong video Mas Gibran yang dimana Mas Gibran dicuekin oleh emak-emak. Dan tentu saja ini dibantah oleh anak-anak Jenderal dan Ternak Mulyono, yang dimana mereka membuat video yang tidak benar alias hoax. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.